Shalom, kita ketemu lagi dalam Gospel Over Coffee. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang firman Tuhan mau bagikan bagi setiap kita. Saya rindu kita membuka Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan seterusnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Sebab di dalam ayat yang ke-14 dikatakan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengoperate semua yang Tuhan sudah install dalam diri Anda dan saya? Ternyata saya menemukan bahwa satu-satunya alasan kenapa Anda dan saya tetap eksis di muka bumi hari ini adalah bukan karena kita hebat, kita sehat, kita kuat, atau kita punya posisi yang luar biasa. Tetapi ternyata yang membuat kita tetap eksis dan harus masih ada di muka bumi sampai hari ini adalah supaya Anda dan saya menjadi saksi Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa saya sudah bersaksi setiap minggu di cell group, di gereja, dan sebagainya. Menjadi saksi Tuhan di sini bukan bersaksi seperti itu. Menjadi saksi Tuhan di sini adalah bagaimana hidup kita mencerminkan gaya hidup kerajaan Allah. Perhatikan di sini dikatakan supaya oleh Dia. Nah, Yohanes ini diutus bukan hanya sekedar mempersiapkan jalan, tetapi dia juga diutus sebagai saksi untuk menyaksikan bahwa betapa besarnya Tuhan, bahwa gelap tidak pernah bisa berkuasa atas terang, dan terang itu berkuasa atas kegelapan. Nah, berita inilah yang harus kita beritakan ke seluruh dunia, bahwa Anda dan saya ada hari ini untuk bersaksi betapa hebatnya Tuhan. Tidak cukup sampai di situ. Di sana dikatakan supaya kita bisa menyaksikan bahwa kita telah melihat kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Sebab firman telah menjadi manusia. Berarti begini, kalau firman telah menjadi manusia, tidak ada alasan untuk Anda dan saya takut untuk menyampaikan itu atau memberitakan itu kepada siapapun. Sebab Tuhan mau supaya hidup kita menjadi saksi. Kata saksi di sini sama dengan Kisah Rasul pasal pertama. Bila Roh Kudus turun, maka kamu akan menjadi saksiku. Saksi di situ adalah marturia, menjadi martir. Artinya bukan dipenggal kepala kita saja, tapi menjadi martir itu artinya mati bagi daging supaya kehendak Tuhan hidup dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi dengar baik, di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak menentu ini, di tengah-tengah keadaan pandemi seluruh dunia, bukan menjadi sebuah alasan untuk kita berhenti melayani Tuhan. Justru Anda dan saya harus menyaksikan bagaimana gelap tidak bisa berkuasa atas terang. Justru ini waktu di mana kita menyaksikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan telah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini waktunya untuk kita menyatakan kehendak Allah atas kota, atas bangsa, negara, keluarga, komunitas, gereja, dimanapun kita berada. Sebab alasan kenapa kita tetap ada sampai hari ini adalah supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan. So, saya berdoa supaya saksi-saksi Kristus di muka bumi menjadi orang-orang yang tidak takut untuk memberitakan kabar baik, menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebab di firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Alasan kenapa firman itu ada adalah Tuhan sendiri. Alasannya kenapa Tuhan adalah firman dan firman itu menjadi daging adalah karena Anda dan saya berharga, supaya kita menjadi saksi Tuhan dan supaya kita bisa memberitakan berita kabar baik itu kemanapun kita pergi. Selamat menjadi witness of God. Saksikan itu kepada setiap orang. Anda bersaksi bahwa gelap tidak pernah bisa berkuasa atas terang. Terang itu berkuasa atas kegelapan, dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.